Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widi Fajar Widiatmoko, Sarjana Psikologi, Master of Human Resources Management, Doctor of Business Administration. Saya dosen pada program studi Sarjana Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta. Sejak tahun 2021 lalu, saya dipercaya menjadi tenaga ahli pada BUMN untuk melakukan pengembangan kepemimpinan. Dan untuk itu saya diberikan amanah pada program studi manajemen konsentrasi sumber daya manusia untuk mengampu mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliah kepemimpinan itu sendiri diambil oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 4 SKS, dan mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib pada konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini kami menggunakan referensi dari buku Nordhaus tahun 2022 yang kemudian juga didukung dari studi kasus yang saya gunakan dari Harvard Business Review sebagai materi penunjang. Mata kuliah ini sendiri memiliki 4 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah untuk memahami pendekatan kepemimpinan. Yang kedua itu untuk memahami teori kepemimpinan. Yang ketiga memahami jenis-jenis kepemimpinan. Yang keempat itu memahami sebab akibat dari kepemimpinan itu sendiri. Mata kuliah ini membahas bagaimana kepemimpinan mengefektifkan pada organisasi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi itu sangat tergantung tentunya dari kualitas dari pemimpin itu sendiri. Dan pada mata kuliah ini itu tujuannya untuk mencapai efektivitas dari organisasi yang nantinya akan membahas dari mulai teori-teori, faktor-faktor, serta keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, mata kuliah ini nantinya akan dibagi menjadi 6 unsur penilaian. Yang pertama itu adalah kuis yang dengan memiliki bobot 10%, kemudian tugas individu dalam membuat makalah itu dengan bobot 20% yang nantinya masuk ke dalam CPMK yang pertama. Kemudian ada ujian tengah semester yang nanti akan digunakan menjadi CPMK yang kedua dengan bobot 20%. Kemudian ada tugas pokok dalam bentuk studi kasus dengan bobot 20%, dan kuis yang kedua dengan bobot 10% yang nantinya akan masuk ke dalam CPMK ketiga dengan bobot total 30%. Dan penilaian yang terakhir itu menggunakan ujian akhir semester dengan bobot 20% sebagai capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat. Penyelenggaraan perkuliahan ini menggunakan metode DIA, Deliver Interaction Assessment. Untuk itu, selanjutnya mari kita ikuti bagaimana kami menyelenggarakan perkuliahan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Oke, luar biasa. Wah, ini udah kayak seminar-seminar aja ini. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah leadership, dan hari ini khusus akan membahas berkaitan dengan pendekatan skill, ya, skill approach. Jadi saya harap ini kan sudah masuk ke pertemuan ketiga ya teman-teman semua. Kemarin sudah sempat membaca materi dan juga beberapa buku referensi yang saya berikan di e-learning. Nah, khusus untuk hari ini kita akan memperdalam bagaimana skill approach atau pendekatan skill itu dimanfaatkan oleh industri, organisasi, atau di konteks kepemimpinan pada umumnya, ya. Baik, jadi sebagai gambaran umum, teman-teman, pendekatan atau skill approach tadi ya, pendekatan keterampilan ya, itu dimanfaatkan bagi organisasi untuk pada akhirnya nanti bisa mendapatkan performa yang terbaik dari SDM-nya. Ya, kalau itu konteksnya di organisasi. Kalau kemudian konteksnya di industri bagaimana? Pada prinsipnya sama. Kita nanti bisa menggunakan ini untuk internal dan baik itu untuk eksternal juga. Seperti itu. Nah, lalu dalam materi ini apa yang kemudian akan saya bahas? Ini ada 3. Yang pertama ini berkaitan dengan
apa itu pendekatan keterampilan. Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana pengembangan dari pendekatan keterampilan ini yang awalnya sudah dimulai oleh Katz ya di tahun 1955 dengan pendekatan 3 keterampilan ya. Terus kemudian yang kedua ini ada Mumford ya, tahun 2000 kemarin Mumford itu membuat model yang berbasis keterampilan yang itu nantinya juga dimanfaatkan di instansi. Nanti akan saya berikan juga contoh-contohnya bagaimana perusahaan-perusahaan itu menerapkannya. Dan yang terakhir, bagaimana pendekatan keterampilan ini kemudian bisa bekerja. Nah, buku yang kemudian kita gunakan sudah saya unggah juga ya di e-learning, nantinya akan bisa dipakai sebagai referensi itu dari bukunya Nordhaus ya, Leadership. Oke, jadi kalau kita lihat terkait dengan pendekatan keterampilan itu sendiri, kita perlu memahami dulu definisinya itu apa. Jadi keterampilan, pendekatan keterampilan, definisinya itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan kemampuannya berkaitan dengan pengetahuan dan juga kompetensi atau skill yang terkait ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pastinya setiap orang, organisme yang berada di dalam organisasi itu kan pasti punya keinginan, punya harapan, dan punya target ya yang ingin dicapai. Yang nantinya secara kolektif itu dalam organisasi ya organisasinya bisa mencapai tujuan itu gitu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang individu itu kemudian bisa memanfaatkan tadi pengetahuan yang dimiliki, wawasan yang diketahui, kemudian kompetensi atau skill-skill yang spesifik yang berkaitan dengan organisasi di mana dia berada. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan keterampilan kepemimpinan itu melihatnya dari sudut pandang tersebut. Nah, kemudian perlu dilihat juga teman-teman bahwa perspektif di sini karena ini mata kuliah kepemimpinan, pastinya yang dilihat adalah seorang pemimpinnya. Ya, bagaimana seorang pemimpin sebagai contoh ketika beberapa BUMN yang besar ya, seperti Bank Mandiri dulu itu kan terdiri dari banyak bank yang kemudian merger menjadi satu. Dulu itu ada 4 bank yang kemudian merger menjadi satu bank yang sekarang menjadi Bank Mandiri yang sudah running sekian tahun lamanya dan menjadi salah satu bank plat merah yang memiliki aset yang terbesar. Itu contohnya. Yang kedua, misalnya kita lihat bagaimana perusahaan kereta api Indonesia mampu melakukan transformasi dari yang dulu kereta api itu kayak ini loh teman-teman. Kalau sekarang kan sering lihat misalnya film-film perindapan itu, pokoknya film-film yang dari India atau semacamnya itu kalau naik kereta api kan semuanya sampai naik di atas kereta api atau gelantungan di dalamnya ya. Nah, Indonesia pernah di masa seperti itu. Jadi naik kereta api itu tidak punya tiket, tidak punya tempat duduk yang pasti, tapi oleh pemimpinnya di masa itu, Ignatius Jonan sebagai seorang direktur utama mampu mentransformasi dari kereta api yang masih modelnya kegelapan yang sekarang enak. Kita masuk ke stasiun kan kalau mau ke keretanya udah tinggal scan wajah sudah bisa masuk. Itu kereta api mampu bertransformasi seperti itu ya karena kemampuan teknisnya dari si Ignatius Jonan, pengetahuannya sehingga tahu nih ini kayaknya kereta api bisa menjadi lebih maju, menjadi seperti ini harus seperti apa gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, contoh yang lain juga kalau di era sekarang itu Pak Jumadi Faisal, itu adalah direktur utamanya PT Pos yang mau melakukan transformasi besar-besaran khususnya terkait dengan manusia yang ada di dalamnya. Sekali lagi Pak Jumadi Faisal pasti punya pengetahuan dan keterampilan khusus untuk bisa membawa organisasi seperti PT Pos itu bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, penekanan dari pendekatan keterampilan ini itu adalah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki itu bisa dipelajari dan kemudian bisa dikembangkan. Jadi artinya kalau seseorang itu sekarang berada pada level tertentu keterampilannya, itu masih bisa belajar. Seperti teman-teman di kelas ini yang tadinya nggak tahu yang namanya pemrograman seperti apa misalnya, menganalisis suatu data seperti apa misalnya, kemudian teman-teman melakukan evaluasi terkait dengan kondisi keuangan perusahaan dan lain-lain, itu bisa dipelajari.
Jadi kalau misalnya kita melihat seorang pemimpin yang tadinya tidak memiliki kemampuan tertentu, itu juga bisa dipelajari atau dikembangkan seperti itu. Nah, pendekatan yang pertama itu Sikat tahun 1955 itu menitik beratkan bahwa pendekatan keterampilan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah keterampilan teknis, technical skill, ya. Yang kedua adalah keterampilan ini berkaitan dengan manusia atau keterampilan manusia atau human skills. Dan yang ketiga ini adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Dan dari masing-masing itu nantinya memiliki program tersendiri, penjelasan tersendiri juga untuk pengembangannya. Nah, keterampilan keterampilan teknis, ya. Keterampilan teknis itu ketika seseorang itu memiliki pengetahuan dan juga skill yang nantinya bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan pekerjaannya, ya, yang itu sangat spesifik. Nah, dari penjelasan ini, sebelum saya jelaskan lebih jauh, kira-kira teman-teman ada gambaran nggak? Kira-kira pendekatan keterampilan khususnya untuk keterampilan teknis itu contohnya seperti apa? Fotografi. Oke, jadi kalau misalnya orang yang bekerja di bidang fotografi, jadi dia punya keterampilan kaitan dengan fotografi gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Programming. Oke, programming ya. Seorang programmer harus memiliki keterampilan bahasa program gitu ya. Nah, itu keterampilan teknis sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sebuah offshore atau di sebuah tambang pengeboran minyak di lepas pantai, itu banyak sekali orang-orang yang punya keterampilan teknis sangat spesifik. Misalnya orang yang punya keterampilan teknis untuk melakukan pengeboran, ada orang yang punya keterampilan teknis kemudian untuk memaintenance ya, atau merawat peralatan-peralatan yang untuk melakukan drilling, terus memastikan bahwa kualitas dari minyaknya itu sendiri atau bahan yang kemudian dibor tadi ya, hasilnya ya, itu sesuai dengan kebutuhan atau enggak, dan seterusnya. Jadi keterampilan itu sangat luas dan sangat beragam, dan itu tergantung dari skop organisasinya, skop pekerjaannya, itu bisa berbeda-beda ya. Nah, kalau dilihat di sini, kalau keterampilan teknis itu, ini kompetensinya sangat spesial. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau berkaitan dengan pengeboran ya, orang-orang yang memang punya pengetahuan dan punya skill tertentu untuk melakukan pengeboran. Kalau misalnya berbicara terkait dengan pilot, ya dia harus bisa menerbangkan sebuah pesawat gitu kan, membaca barometer, melihat parameter-parameter yang ada di pesawatnya, sampai kemudian mengemudikan pesawatnya ya. Ini ada beberapa yang kemudian menggunakan serangkaian alat yang spesifik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu eskavator nggak? Eskavator tahu. Nah, itu kira-kira kalau eskavator itu kan kalau pekerjaan menggunakan alat tersebut itu hitungannya kan jam ya. Ya kan, hitungannya kan jam. Nah, teman-teman, kira-kira kalau di sini ada kemampuan untuk mengoperasikan itu nggak? Apakah perlu ada orang yang spesifik untuk mengoperasikan itu? Ya. So, jadi kalau misalnya mengoperasikan eskavator nggak bisa, saya punya SIM A, terus saya mengoperasikan eskavator nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita analogi juga, itu kayak teman-teman di sini ada yang punya SIM A nggak? Nggak ada. SIM B? Hah? Tahu nggak SIM B untuk apa? Untuk kendaraan yang cc-nya besar. Ya, salah satunya truk sama bis, karena nanti ada B1, B2 ya, itu bukan daging ya, tapi B1, B2 itu ininya, klasifikasinya. Kalau yang SIM C, ada yang nggak punya? Punya semua. Ya, artinya teman-teman punya legalitas untuk mengendarai kendaraan roda 2 gitu. Nah, ke depan SIM C itu kayak di luar negeri, nantinya akan dipecah. Ada SIM C yang itu khusus untuk CC sampai 250 cc, sama nanti ada yang C yang selanjutnya itu untuk yang CC 250 ke atas. Jadi kalau naik motor besar kayak Harley, kemudian CBR dan seterusnya, itu harus menggunakan CC SIM tersebut.
Nah, license itu untuk menunjukkan bahwa kita punya keterampilan untuk menggunakan peralatan tertentu. Kalau saya punya SIM C2, berarti saya boleh mengendarai motor besar. Kalau saya punya SIM B2, berarti saya boleh menggunakan truk atau bis dengan cc tertentu. Gitu. Jadi kemampuan teknis itu berkaitan dengan alat dan kemampuan yang spesifik. Oke, nah keterampilan manusia. Keterampilan manusia ini berkaitan dengan menjalin hubungan, menjaga hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dan bagaimana kita itu bisa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Memposisikan perspektifnya kita sendiri, memahami perspektifnya orang lain, dan bagaimana bisa menciptakan atmosfer yang bisa dipercaya, dan orang-orang itu kemudian bisa saling memahami satu sama lain dan juga bisa saling mendukung satu sama lain. Ini kemampuan yang dibutuhkan juga. Jadi untuk bekerja bukan hanya kemampuan teknis saja ya, tapi kemampuan yang berkaitan dengan menjalin hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Teman-teman menjaga hubungan dengan manusia yang lain itu juga diperlukan. Apalagi ini kaitannya dengan kepemimpinan. Jadi semakin tinggi posisinya teman-teman itu akan semakin banyak berinteraksi dengan manusia-manusia yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah keterampilan konseptual. Jadi bagaimana seseorang itu punya kapasitas untuk bisa memproyeksikan, kemudian bisa merancang, kemudian bisa membuat gambaran dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi perubahannya akan seperti apa. Itu sifatnya abstrak. Kalau teknis itu bisa diwujudkan atau bisa dibuktikan, gitu kan. Tapi kalau kemampuan konseptual itu kan yang dilihat adalah bagaimana seseorang mencanangkan dan membuat sesuatu ya, itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan sampai itu bisa terwujud. Itu dasarnya dari konseptual, sesuatu yang belum pernah ada. Teman-teman ada yang pakai BlackBerry nggak di sini? Nggak ada kan, karena eranya sudah berubah, ya kan. Ada yang pakai handphone Nokia 3310? Nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya gen milenial kayak saya ini udah melewati semua teman-teman, mulai dari kirim surat. Ada yang cinlok nggak di kampus? Banyak ini, walaupun saya nggak bilang tapi pasti banyak ini. Kalau zaman dulu menyatakan perasaan ke orang, nembaknya itu ya, itu pakai surat. Gitu. Tapi kalau sekarang nembaknya gimana? Oh, dor gitu ya, ditembak dor gitu ya. Nembaknya gimana? Langsung ngomong. Ada yang pakai ini nggak, media sosial gitu nggak, atau WA gitu, chatting gitu kan. Kalau dulu nggak, harus ngomong pakai surat, menyatakan perasaannya panjang kali lebar, itu di surat gitu. Nah terus berubah eranya, saya waktu itu terus pakai handphone Nokia. Jadi handphone Nokia itu modelnya masih lama. Jadi kalau mau ngomong perasaan suka sama orang lain ya pakai SMS. Dan sekarang kan berubah. Jadi orang-orang yang bisa membawa sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu kemampuan konseptual yang berbicara. Kalau di era sekarang pemanfaatan AI, ya, jadi penggunaan AI yang tadinya hanya di kalangan tertentu sekarang dipakai hampir di kalangan yang lebih luas. Gitu. Dan ini konseptual ini nantinya bisa membawa ke tataran organisasi itu ke yang lebih tinggi atau lebih baik. Nah sekarang saya pengen teman-teman coba pakai Mentimeter ya. Kita akan lihat nih, saya pengen ngerti kalau menurut teman-teman keterampilan yang paling penting itu apa? Apakah keterampilan yang berkaitan dengan hubungan manusia, apakah keterampilan konseptual, atau keterampilan teknis. Nah ini silahkan di scan. Nah teman-teman nanti bisa milih. Udah? Nah sekarang kalau sudah, teman-teman langsung memilih mana keterampilan yang menurut teman-teman itu paling penting. Apakah keterampilan manusia, apakah keterampilan konseptual, atau keterampilan teknis? Langsung dipilih aja, diklik salah satu. Kalau sudah langsung disubmit. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, ini harusnya oke. Nah, ini kan kelihatan nih bahwa teman-teman menunjukkan bahwa menurut teman-teman ya di sini
keterampilan manusia ini kan paling penting, ya nggak? Ya nggak? Keterampilan teknis itu ternyata nomor 2. Kemudian yang terakhir, keterampilan konseptual itu yang menurut teman-teman ya, ini kan survei yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau menurut teman-teman di sini keterampilan yang berkaitan dengan konseptual itu yang paling tidak penting ya, atau yang list yang dipilih paling sedikit. Oke. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya Kats, ini tergantung dari levelnya, teman-teman. Mana yang berpengaruh paling penting di dalam level manajerial. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di level top manajemen, di level manajemen atas ya, yang paling dibutuhkan itu konseptual. Udah nggak berbicara lagi tentang technical skill, karena sudah melewati masanya. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena seorang CEO atau top manajemen ya, C-suite, direksi itu kan harus bisa mewujudkan target-target yang nantinya ada tantangan membawa organisasi itu dengan menggunakan metode yang baru atau cara yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ya, makanya di sini top manajemen paling penting itu adalah konseptualnya. Nah, sebaliknya technical skill itu dibutuhkan untuk level manajemen dasar. Jadi kalau di sini supervisory management atau manajemen dasar itu digunakan paling banyak itu adalah kemampuan teknis. Nah, bagaimana dengan middle management atau manajemen? Nah, ketiga hal itu menjadi sama pentingnya. Jadi bagaimana teknis, karena dia masih harus membantu berbicara terkait dengan teknis tadi. Misalnya stafnya kesulitan nih mengoperasikan peralatan tertentu. Stafnya kesulitan nih menggunakan peralatan yang belum pernah dipakai sebelumnya. Nah, itu middle management masih ikut turun. Ya, walaupun konseptualnya juga harus jalan, karena sekali lagi mereka juga harus membuat perencanaan ya yang untuk membantu di level top management. Nah, ternyata dari 3 hal tersebut human itu semuanya penting ya. Ini kan sama kan dengan teman-teman juga ya, paling penting ya, karena di semua level kita itu ketemu dengan manusia. Organisasi itu kan nggak mungkin kita bekerja hanya diri kita sendiri, kemudian kita menyatakan bahwa saya punya organisasi. Nah, namanya organisasi aja kalau saya sebagai pemimpin harus dibuktikan kalau saya punya follower atau ada yang menjadi staff gitu kan. Jadi kemampuan manusia itu hampir di semua level itu diperlukan gitu. Oke. Nah, dari sini ada yang mau tanya, teman-teman? Oke. Sebelumnya izin bertanya, saya ingin bertanya mengenai pendekatan keterampilan, Pak. Dari ketiga pendekatan keterampilan yang sudah Bapak paparkan tadi, dalam implementasi di dunia kerja, bagaimana cara pengembangan dari masing-masing institusi tersebut? Oke, terima kasih Mbak siapa? Anissa, Pak. Mbak Anissa. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Jadi pertanyaan yang sangat menarik dan sangat baik ya. Bagaimana pemanfaatan dari pendekatan keterampilan tadi ya, dan pengembangannya itu seperti apa di sebuah organisasi. Nah, kebetulan saya ini kan selain menjadi tenaga ahli di beberapa BUMN, khususnya di salah satu BUMN itu menjadi asesor yang itu menilai kemampuan dari staf yang ada di dalamnya ya. Nah, di situ saya perlu melihat nih, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki untuk level-level tertentu. Apakah itu levelnya untuk manajemen menengah, apakah itu levelnya untuk manajemen atas. Ya, ini saya lihatkan aja salah satu contohnya. Ini hasil asesmen di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan energi di Indonesia. Nah, asesmen itu ada grafiknya, ada penjelasannya. Seseorang ini memiliki kekuatan di bidang apa. Bahkan ini sangat spesifik ketika berbicara tentang human skill atau soft skill, itu bahkan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Jadi kalau ngomongin tentang human skill, itu mengelola manusia pun kan macam-macam ya. Bagaimana kita menyampaikan perasaan kita ke orang lain, bagaimana membuat orang lain itu mengikuti kita, bagaimana kita bernegosiasi. Jadi banyak itu parameternya. Nah, itu kemudian kita
lakukan asesmen terlebih dahulu ya Mbak ya. Untuk melakukan pengembangan itu, penerapan dari masing-masing skill, kita harus tahu dasarnya dulu. Orang ini kekuatannya di mana, orang ini lemahnya di mana. Nah, ketika punya kekuatan di bagian ini, ya bagian itu sudah nggak perlu dikembangkan lagi. Tetapi bagian yang lemah, misal contoh di sini ada yang merah-merah ya atau oranye, itu memang harus dikembangkan ya. Tapi dasarnya sekali lagi ini dari assessment. Ini kalau kaitannya dengan soft skill atau human skill tadi. Nah yang kedua, ini kaitannya dengan technical skill. Kalau berada di level-level tertentu, technical skills-nya memang kita lihat berdasarkan 5 pilar, apalagi kalau ngomongin dengan konteks bisnisnya. Seseorang itu dianggap memiliki kemampuan teknis, nantinya kalau mampu melihat dan mendemonstrasikan kemampuan tersebut itu dengan misalnya ya 5 pilar tersebut itu kaitannya dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan penjualan, pengelolaan teknologi, dan kemudian yang terakhir itu pengelolaan operasionalnya. Jadi untuk di level manajemen menengah dan atas, 5 pilar tersebut itu yang sering dipakai untuk mengukur. Nah dasarnya gimana? Kita lihat dulu portofolionya Mbak. Portofolio yang dimaksud itu adalah track recordnya. Orang ini kalau misalnya diberikan project beberapa waktu yang lalu, pelaksananya kayak apa? Dia bisa nggak mengelola uang misalnya 2 miliar? Bisa nggak mensukseskan dari proyeknya? Nah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti kita lihat, kita evaluasi. Kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang itu masih dirasa kurang, nah kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Lalu bagaimana dengan technical skill yang lebih spesifik? Ini ada contohnya, misalnya seseorang tersebut ingin dikembangkan bagian pengelolaan manajemen projectnya. Nah, dia diikutkan dalam sertifikasi PMP atau kepanjangannya itu profesional project management professional. Jadi kalau misalnya kita pengen mengolah sebuah project, itu ada sertifikasinya sendiri. Dan ini levelnya internasional. Kalau teman-teman sudah punya sertifikasi ini, ketika mau ada pelaksanaan project, baik di dalam maupun di luar negeri, teman-teman ngajukan punya ini, itu bisa langsung dipakai atau bisa bekerja di sana. Ya, ini kalau misalnya berkaitan dengan skill tertentu. Atau yang kedua, ini Certified Prompt Engineering. Ini sangat spesifik juga, seseorang yang masuk di dalam dunia industri teknis ya. Jadi dia nanti ada sertifikasinya sendiri. Lalu gimana dengan sertifikasi yang lain? Masih banyak sekali ya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk menambah kemampuan dan mengembangkan dari kemampuan teknis orang-orang. Seperti itu. Oke, baik. Jadi materi hari ini, teman-teman, terima kasih ya Mbak, tadi sudah menjadi penutup bagian dari perkuliahan kita hari ini. Dan jangan lupa teman-teman bahwa dari perkuliahan ini masih punya tugas ya, masih punya PR. Nanti tolong akses ke e-learning. Tolong akses ke e-learning. Di e-learning nanti ada tugas yang sudah saya sematkan, beberapa studi kasus dari Harvard Business Review. Ya, dari Harvard Business Review tersebut saya kasih preview dulu tugasnya itu, nanti teman-teman melihat studi kasus bagaimana pengembangan dari inovasi sebuah perusahaan, apakah di situ tuh memanfaatkan kemampuan teknis, kemampuan konseptual, atau bahkan untuk mendeliver kasusnya tersebut, permasalahannya tersebut, apakah memerlukan kemampuan manusia. Nah, tugasnya dari teman-teman silahkan nanti pahami, pelajari, kemudian analisis terlebih dahulu buat penjelasan apa yang perlu dilakukan, dan minggu depan waktu kita ketemu akan kita gunakan untuk sebagai bahan diskusi. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itulah bagaimana pembelajaran yang kita lakukan di kelas berkaitan dengan kepemimpinan atau leadership. Kami berupaya untuk memberikan pembelajaran ini dengan penjelasan secara teori dan juga studi kasus agar mahasiswa bisa memahami bagaimana kepemimpinan pada praktisnya atau prakteknya di dunia nyata. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak instansi dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta, khususnya
semuanya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu asesor dalam kegiatan sertifikasi dosen ini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.